Halo sahabat Pengantok semua, selamat siang, pagi, sore, dan malam. Nah, tergantung ya kapan sahabat Pengantok nonton video kali ini. Dan buat sahabat Pengantok yang belum tahu nih, apa itu Pengantok? Jadi Pengantok ini merupakan wadah yang kita buat untuk bisa antara alumni Politeknik Keuangan Negara STAN dan juga mahasiswa STAN untuk saling sharing berbagai kegiatannya, khususnya terkait dunia pekerjaan dan masing-masing penempatan yang akan teman-teman pilih nantinya. Nah, dalam episode kali ini kita udah memiliki nih salah satu instansi yang tentunya mungkin bakal menjadi tempat teman-teman melakukan pekerjaan ataupun melakukan pengabdian selanjutnya setelah lulus dari Politeknik Keuangan Negara STAN. Nama instansi ini adalah BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Gunda Martinsana, bisa dipanggil Rahman, merupakan mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN tingkat akhir. Dan untuk narasumbernya tentunya spesial banget nih. Ada Kak Sidi yang merupakan alumni dari Politeknik Keuangan Negara STAN, tahun lulusnya itu 2020 dan penempatannya di BSSN. Oh ya, Kak Sidi ini merupakan lulusan dari program studi D3 Akuntansi. Halo Kak Sidi. Halo Damar, senang nih bisa di sini. Gimana nih Kak, udah lama kita nggak ketemu. Sangat lama sekali. Terakhir itu 2 tahun atau setahun yang lalu kayaknya tuh. Iya. Nah, jadi Kak, dalam pertemuan kali ini kita pengen berbincang-bincang sih Kak sama Kakak ini. Jadi Kakak kan ditempatin di BSSN nih. Nah, kita sebagai mahasiswa yang khususnya mahasiswa alumni mahasiswa yang bakal menjadi alumni nih tahun ini, pengen tahu nih apa sih itu BSSN dan bagaimana keseruan Kakak selama bekerja di BSSN yang tentunya bisa menjadi referensi kita semua untuk memilih penempatan. Mungkin untuk pertanyaan pertama ya Kak, eh, coba dong Kak, kita pengen tahu nih sebenarnya BSSN itu instansi yang seperti apa? Oke. Nah, jadi BSSN itu dari namanya aja, Badan Siber dan Sandi Negara. Kalau Badan Siber, sibernya sudah jelas lah ya. Kita sehari-hari sudah menemuinya siber gitu. Kita internet, dunia digital, itu BSSN ada di situ mengurus beberapa hal-hal yang terkait dengan siber. Nah, kemudian ada Badan Siber dan Sandi. Nah, sandinya ini adalah bagian dari pertahanan dan keamanan Indonesia. Jadi sandi ini seperti istilahnya bagaimana cara menyampaikan informasi, tetapi orang lain bisa tidak tahu orang lain yang ulang. Nah, jadi ya. Jadi ada Badan Siber dan Sandi Negara. Nah, sibernya ini seperti yang kita tahu, siber ini sudah kita dekat dengan kita. Siber itu kan dunia digital, kita sehari-hari menggunakan siber. Nah, jadi BSSN ada beberapa tugas untuk mengamankan ruang siber di Indonesia. Nah, kemudian ada sandi. Nah, sandi itu istilahnya seperti enkripsi. Enkripsi di mana kita menyampaikan bagaimana caranya menyampaikan informasi, tetapi hanya bisa dibaca dan digunakan oleh orang yang ingin kita tuju. Jadi orang lain yang tidak memiliki kepentingan tidak mengetahuinya. Nah, itu ada namanya ilmu sandi. Nah, jadi sandi ini isinya seperti rahasia-rahasia negara. Nah, di situ ada beberapa yang BSSN ikut membantu untuk mengasistensi persandian di Indonesia. Nah, jadi Badan Siber dan Sandi Negara. Nah, Badan Siber dan Sandi Negara itu dulunya namanya Lembaga Sandi Negara. Nah, sekarang berdiri sendiri, namanya Badan Siber dan Sandi Negara. Nah, isinya itu terdiri dari sandiman. Sandiman itu orang yang mengoperasikan peralatan sandi dan bekerja atau apa ya istilahnya. Nah, sandiman itu orang yang sehari-hari, sandiman itu orang yang sehari-hari terkait dengan sandi. Nah, jadi ilmu sandi itu ada di sandiman BSSN. Gitu, Mas. Oke, berarti intinya BSSN ini bergerak di bidang sandi dan cyber. Nah, Ya, betul, Mas. Kalau BSSN ini kan instansi di pusat ya, Kak? Betul, Mas. Dari pusat di bawah presiden. Oke, berarti pertanyaan aku nih, Kak. Sebagai instansi pusat, apakah
BSSN ini memiliki unit-unit vertikal yang ada di daerah-daerah lain, atau hanya ada kantor pusat aja yang posisinya cuma satu di Indonesia nih Kak? Kalau kantor, tentu kalau kantor hanya itu satu kantor, itu kantor pusat. Nah, tapi kita juga memiliki beberapa kantor atau unit kerja di daerah. Ada di Batam, di Jogja, dan di Jakarta. Nah, di Batam itu hanya untuk pekerjaan teknis. Jadi, misalnya kan kita kan dari keuangan. Keuangan itu pasti dukungan manajemen kan. Nah, itu tentu tidak akan ditempatkan di Batam atau di Jogja, karena itu merupakan tempat-tempat teknis. Nah, di Jakarta sendiri ada 3 tempat atau beberapa tempat sebenarnya. Itu di Ragunan, di Depok, kemudian ada di Politeknik Sandi, kemudian juga ada di Sentul. Nah, kalau sebagai yang bergerak di bidang keuangan, paling kantornya itu ada di Jakarta dan di Depok. Jadi kalau untuk yang takut misalnya ke daerah-daerah tidak perlu takut, karena emang kantor kami cuma ada di sekitaran Jabodetabek saja. Gitu, Mak. Oke Kak, berarti pada intinya BSSN ini memiliki unit-unit pembantu juga. Namun buat ruangannya sendiri nih, yang berarti mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN yang bergabung di BSSN hanya ditempatkan di kantor pusat yang ada di Jabodetabek ya Kak? Ya, betul. Nah, itu buat teman-teman sobat Pantau semua ya. Jadi kalau mau gabung ke BSSN, mungkin salah satu motivasinya adalah pengen jadi warga Jabodetabek tentunya. Nah, oke Kak. Sekarang kita flashback setahun yang lalu deh Kak. Pas ketika Kakak dulu memilih penempatan. Dulu itu Kakak miliknya apa aja sih Kak selain BSSN? Dan pertimbangan-pertimbangan apa yang membuat Kakak memilih pilihan-pilihan tersebut? Setahun lalu. Kayaknya pas tahun lalu ya, seingat aku emang bulan-bulan ini deh, pas banget nih. Nah, jadi setahun lalu itu aku milihnya PUPR, BSSN, sama satu lagi Pemda. Nah, kenapa alasannya aku pilih BSSN? Karena dari itu tadi, dari lokasinya sendiri cuma ada di Jakarta. Karena beberapa kebutuhan dan kepentingan, aku masih belum bisa untuk ada peluang untuk ke daerah-daerah, itu aku masih belum bisa. Nah, jadi dilihat-lihat dari pilihan-pilihan, BSSN aku bisa menjadi pertimbangannya. Karena BSSN juga kan mengurusi cyber dan mengurusi cyber. Nah, mengurusi cyber itu ada sedikit aku tertarik. Nah, jadi kalau dipikir-pikir kenapa nggak BSSN aja gitu. Itu Mak. Berarti home base ya Kak. Kakak kalau Ya. boleh tahu tempat tinggal di mana Kak? Nah, aku tinggal di Bogor. Nah, jadi kalau misalnya mau bolak-balik ke kantor dan dari rumah itu nggak nyampe sejam juga bisa. Jadi ya memang sudah dimasukkan ke pertimbangan. Baik kan. Lumayan juga ya Kak, nggak jadi nggak ngekos ya Kak. Kalau mau ngekos sih ada aja, cuman ya kalau misalnya Nah, mau pulang pergi juga bisa. nah, buat ini Kak, kan Kakak udah keterima nih. Sebelumnya aku ngucapin dulu selamat ya buat Kakak udah keterima di BSSM. Nah, buat Kakak sendiri, waktu itu perasaan Kakak tuh gimana tuh Kak? Pasti kan tentunya senang, cuman aku pengen Kakak mendeskripsikan sedikit nih melalui kata-kata Kakak. Perasaan pertama itu penasaran aja sih. Wah, keterima BSSN, teman-temannya siapa aja. Nah, seperti itu sih. Dan ditempatkan di bagian mana. Jadi, kalau perasaan senang tentu ada, apalagi orang tua seperti itu. Cuman kalau yang lebih pertanyaan yang lebih muncul itu penasaran bagaimana nanti pekerjaannya, apalagi sudah ditentukan kan, sudah pasti di BSSN. Itu pertanyaan nantinya akan bagaimana itu bakal lebih menggema gitu di, di otak kita gitu. Nah, untungnya tepat sekali kan waktu itu kita dikumpulkan di grup, terus ada beberapa yang sudah mengetahui gitu bagaimana kerja di BSSN, jadi nggak beberapa lama penasaran itu sudah langsung terjawab, jadi ya langsung senang-senang aja gitu. Berarti heran, penasaran, dan senang. Ya. Nah, mungkin itu wajar ya kayak karena bakal masuk ke dunia yang baru dan juga takut dengan mungkin ada rasa takut juga dengan tantangan-tantangan, tapi kita harus menghadapinya tentunya. Lanjut nih Kak, Kakak sekarang ini untuk di BSSN kan tadi
kakak udah ngejelasin sedikit bahwa pada intinya BSS ini terkait dengan sandi dan cyber. Dan tentunya mahasiswa PKN tetap berada di bagian keuangan ya kak. Nah, buat kakak sendiri nih, kakak ini lebih fokusnya tupoksinya itu sebagai apa sih kak? Oke. Jadi untuk sebelumnya penempatan kita ya dari PKN STAN itu ada di 3 unit kerja, di keuangan, di anggaran, dan satu lagi di BMN. Nah, aku ke bagian di penempatan di anggaran. Nah, jadi di anggaran ini aku mengurusi bagaimana cara membuat APBN istilahnya, APBN untuk BSSN. Jadi pagu anggaran, pagu indikatif itu aku membuatnya. Kemudian ada bagian keuangan. Nah, bagian keuangan itu seperti perbendaharaannya. Jadi kalau misalnya mau mencarikan dana, mau membuat laporan keuangan, ada di bagian keuangan. Nah, kemudian di BMN sudah jelas apa? Itu adalah bagian barang milik negara. Jadi mencatat BMN dan mengelola asetnya BMN. Oh iya, ada satu lagi di uh, Balai Sertifikasi Elektronik. Itu seperti unit kerja sendiri, tapi masih di bawah deputi di BSSN. Itu juga pekerjaannya sama di keuangan juga. Namun di BSRE itu ada PNBP-nya. Nah, makanya akan bisa kita ditempatkan di sana. Gitu, Mas. Oke, kalau kakak sendiri nih kak, buat kakak itu berarti eselon satunya itu apa kak penempatan kak? Nah, itu sekretariat utama. Sekretariat utama. Jadi ya, nah yang 3 bagian tadi, yang keuangan, anggaran, dan BMN itu ada di bawah sekretariat utama. Nah, tahun kakak itu ada berapa sih kak yang masuk ke BSSN? Tahun kemarin itu ada 15 orang, ulang lagi. Jadi tahun 2020 itu penempatan di BSSN ada 11 orang. 5 orang di bagian keuangan, 5 orang di bagian anggaran, dan 1 orang lagi ada di bagian BMN. Nah, jadi di keuangan itu sudah ada alumni yang sudah di sana dari tahun 2019. Nah, jadi bagian keuangan sendiri bisa dibilang itu domainnya PKN STAN lah kita. Jadi bisa dibilang kita yang menguasai seperti itu. Nah, oke kak, berarti kakak ini angkatan kedua yang bergabung di BSSN ya kak? Ya, angkatan kedua. Nah, buat jam kerja nih kak, kalau di BSSN itu jam kerjanya gimana sih kak? Masuk ke jam berapa, terus selesainya jam berapa, dan seringan di BSN itu budayanya apakah pulangnya tepat waktu atau agak molor dikit atau bahkan sering lembur nih kak? Nah, jadi kalau jam masuk normal ya, masuk 7.30, pulang jam 4. Kalau misalnya hari Jumat, ditambah setengah jam lagi. Nah, untuk pekerjaan, kalau kakak sehari-hari bisa dibilang tepat waktu ya, jam 4 bisa pulang tenggo, itu sudah biasa. Nah, tapi belum tentu pekerjaan itu sudah selesai. Nah, tapi untungnya pekerjaan itu masih bisa dikerjakan di rumah, dan di WFH pun kakak udah sering WFH ini. Jadi udah pernah 2 bulan yang waktu PPKM awal-awal itu full WFH itu bisa dikerjakan. Nah, apakah lembur sering atau enggak, itu tergantung pekerjaannya tadi, tugas tadi. Kalau bisa dibilang sering, nggak terlalu juga, karena kan sebenarnya bisa kita bagi-bagi. Kalau kita misalnya deadlineer, tentu saja bakal lembur ujung-ujungnya. Karena kerjaannya lumayan fleksibel sih. Gitu. Jadi kalau misalnya mau lembur, bisa, nggak dilemburin, dibagi-bagi pekerjaannya pun bisa. Berarti buat pulang kerjanya itu di BSSN hitungannya seringan tenggo ya kak, cuman memang pekerjaan-pekerjaan itu bisa aja masih ada dan bisa dibawa pulang gitu. Jadi nggak harus Ya. dikerjakan atau diselesaikan di kantor. Terus juga beban kerja mungkin tadi udah kakak singgung sedikit ya bahwa beban kerja di BSSN itu relatif fleksibel, cuman tergantung kitanya aja nih apakah kitanya on time atau deadlineer. Nah, kalau dari kakak berat nggak sih kak beban kerja di sana kak? Atau di unit kakak aja deh gitu? Kalau bisa dibilang berat ya, bukan beratnya sih, tapi tanggung jawabnya sih. Karena kan kita itu kadang memegang tanggung jawab ke unit kerja masing-masing gitu. Misal pelaporannya atau misalnya jumlah anggarannya seperti itu. Nah, itu lebih ke berarti tanggung jawabnya. Jadi kita
kalau mengerjakan itu harus teliti. Kalau berat atau nggak berat sih, karena belum pernah pekerjaan lain mungkin ya. Jadi bisa dibilang nggak tahu sih. Cuman kalau untuk tanggung jawabnya tetap ada. Yang penting kita harus bertanggung jawab. Nah itu teman-teman kuncinya. Nah Kak, buat kelas jabatan nih Kak, di BSSN itu mahasiswa PTN STAN yang bergabung, mungkin yang D3 ya Kak, itu kelas jabatannya berapa ya Kak? Karena kan ada nih instansi yang menempatkan kita di kelas jabatan 5, ada yang di 6, atau mungkin ada yang di 7 kali ya. Nah kalau di BSN sendiri itu kelas jabatan berapa Kak? Di BSSN sendiri normal ya di grade 6 karena emang di jabatannya memang kita di grade 6 gitu. Sudah ada di aturannya di deskripsi aturannya kita itu ada di jabatan 6 untuk yang di 3 grade 6. Jabatannya jadi 6. Baik Kak, terima kasih. Nah untuk lanjut nih Kak, pertanyaan yang mungkin paling ditunggu sama teman-teman semua yang nonton nih. Nah, untuk komponen THP dari BSSN boleh lah kasih spill dikit atau mungkin dari peraturan-peraturannya gitu kalau nggak mau di-spill nilainya mungkin. Ya, sebenarnya kalau kalian googling sendiri pun bisa ya. Misalnya dicari nih, gaji pokok kan semua instansi sama lah ya, 2.200.000, sekitar segitulah. Exactnya berapa sama tunjangannya nggak tahu berapa. Pokoknya gaji pokok itu 2.200.000. Nah, kemudian tukinnya grade 6, itu kalian bisa carilah grade 6 itu seperti apa. Cari aja misalnya perpres, tunjangan kinerja, instansi apa gitu. Bakal ketemu kok. Nah, itu apa. Kemudian ada uang makan. Kalau uang makan pun semuanya sama ya, 35.000 sehari. Nah, tapi di BSSN ini ada yang lumayan istilahnya ada yang khusus, yaitu tunjangan persandian. Nah, tunjangan persandian ini ya cuma 300.000 sih. Cuman ya kalau dibandingin kementerian lain itu nggak ada. Karena tunjangan persandian ini uh, khusus karena kita sebagai dukungan, kita dapat sebesar 300.000. Gitu aja. Kalau di total ya kira-kira antara 6 sampai 7 lah. Berarti untuk tunjangan khusus itu Kak udah fix tiap bulan atau ketika ada kegiatan-kegiatan itu Kak? Nah, itu udah fix, sudah ada kok. Misalnya kalian cari aja perpres tunjangan persandian itu bakal muncul kok seberapa besar. Nah, selama CPNS nih Kak, apakah udah full atau masih 80% atau berapa persen? Dan tunjang dan THP itu semuanya diberikannya secara dirapel atau udah fix per bulan gitu Kak, kayak PNS biasa? Kalau untuk awal-awal di rapel ya, 2 bulan awal itu dapatnya rapelan, 2-3 bulan awal di rapel. Kemudian selanjutnya normal, nah, ya normal. Cuman ya paling Berarti bedanya kalau masih CPNS, gaji pokok kita kan masih 80% ya. 80%. Kalau nanti kalau misalnya sudah setahun, nanti bakal 100%. Gitu. berarti buat selama masuk awal pertama ya, 2-3 bulan Ya, pertama itu masih dirapel dulu. Terus setelah itu sudah mulai setiap bulannya fix kita mendapatkan hak kita gitu ya Kak. ya. Nah, ini, Kak, buat ini Kak, sekarang hal menarik atau seru apa yang pernah Kakak dapetin nih selama Kakak bekerja di BSSM? Kan udah berapa bulan ya? Hampir 9 bulan ya Kak. Nah itu Ya. pasti udah ada pengalaman serunya dong Kak. Kalau pengalaman serunya sih, kita jadi ikut beberapa hal-hal yang teknis, kita bisa tahu gitu bagaimana cyber di Indonesia, ruang cyber di Indonesia, keadaannya bagaimana, terus rencananya bagaimana, itu kita jadi tahu. Nah, itu seru banget sih, soalnya karena cyber ini kan luas banget, apalagi yang stakeholdernya itu dari pemerintah, dari startup, dari UMKM, seperti itu kan banyak sekali ya. Itu jadi kita bisa mengetahui apa sih yang bisa dilakukan seperti itu. Nah, yang lebih seru lagi ya, di BSSN itu kita itu meskipun kita dari STAN, kita itu tetap dituntut untuk mengetahui teknis juga gitu. Bukan dituntut sih, didukung. Didukung untuk mengetahui teknis juga. Jadi kalau misalnya nanya, ini bagaimana sih? Nah itu pasti
akan senang hati dijelaskan seperti itu. Jadi walaupun kita masuk, kerjaan kita pun nggak melulu tentang keuangan itu. Tentu teknis dikit-dikit beberapa pasti mengetahui, walaupun tentu saja tidak mendalam kayak gitu. Hal yang menarik yang kakak ungkapin tadi, katanya mahasiswa Afghanistan yang notabene ilmunya backgroundnya keuangan, diajarin juga teknis-teknisnya. Berarti itu kita dikasih semacam dasar-dasar terkait persandian dan cyber kah atau gimana kak? Bukan kayak pelatihan gitu sih ya, cuman kayak kita pasti bakal namanya pekerjaan sehari-hari, kita pasti bakal mengetahui lah ini kerjaannya ngapain gitu. Walaupun secara substansi mungkin nggak tahu, tapi kayak cangkangnya itu kita bakal tahu. Jelas banget. Nah, buat instansi sekelas BSSN ini yang pastinya kan membackup juga nih kak berbagai macam kementerian dan instansi-instansi pemerintah lainnya. Itu sering nggak sih kak kayak ada perjalanan dinas atau sebagainya gitu? Kalau di keuangan sendiri kan nggak terlalu banyak ya. Kalau itu kan emang pekerjaan yang teknis gitu. Paling kita hanya asistensi sedikit-sedikit itu ada. Cuman kalau misalnya untuk pekerjaan teknis pasti bakal ada asistensi ke kementerian, ke perusahaan, ke Pemda itu bakal ada. Tapi untuk kalau kita sendiri di keuangan nggak bakal banyak-banyak. Tapi tetap ada ya kak walaupun nggak banyak gitu. Ada sih, pasti ya beberapa kali pasti ada. Nah, ini kak, selama kakak bekerja nih, kakak ngerasa BSSN ini lingkungan yang seperti apa sih kak? Oke, BSSN ini menurut kakak sih mendukung ya, asik. Kenapa? Karena kan walaupun di BSSN ini ada dari sekolah sendiri, itu sekolah Sandi Negara, sekolah Siber dan Sandi Negara, STSN, sekolah teknik Siber dan Sandi Negara, dan kita dari STAN, itu kita dianggap sama aja gitu. Kita punya bagian masing-masing. Jadi kita walaupun berbeda gitu, tetap aja kita namanya pekerjaan profesional, tetap profesional. Kalau misalnya kita pekerjaan saling membantu seperti itu. Misalnya di luar pekerjaan itu kita main futsal bareng, bulu tangkis bareng seperti itu. Kita bergabung lah istilahnya, walaupun kita dari alma mater yang berbeda. Walaupun ada juga yang dari umum, PSSN, dan dari STAN. Nah itu kita main bareng aja gitu. Nggak berbeda-beda, nggak ada perbedaan. Nah, itu Sobat Penthouse. Jadi, walaupun ya, mungkin kita semua khawatir kalau misalkan masuk BSSN, kita sulit untuk beradaptasi karena BSSN memiliki sekolah kedinasannya sendiri, STSN. Nah, tapi di sini sudah terjawab nih oleh Kak Siti bahwa di lingkungan BSSN sendiri tidak membeda-bedakan alma mater, tidak membeda-bedakan latar belakang, baik yang masuknya dari sekolah kedinasan STSN, PTN, STAN maupun dari jalur umum. Nah, oke Kak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Selama bekerja di BSSN, ilmu-ilmu yang ada di PKN itu, khususnya mata kuliah ya Kak, itu terpakai banget nggak sih Kak? Dan mata kuliah apa yang paling relate dalam melakukan pekerjaan sehari-hari? Kalau kuliah sih ya bisa dibilang paling cuma 20% ya yang kepake. Nah, tapi 20% itu penting banget. Kenapa? Karena kalau kita nggak tahu 20% itu, kita nggak akan bisa kerja. Nah, apalagi kalau misalnya di bagian keuangan itu kompetensi pemerintahannya bakal banyak banget. Walaupun dibantu aplikasi, tetap aja kita harus mengetahui bagaimana sih sebenarnya intinya itu bagaimana. Kenapa akun ini itu kita harus tahu. Kemudian di anggaran itu kita harus mengetahui misalnya tentang TABK. TABK itu kepake banget karena kita akan banyak mengolah data kayak gitu. Apalagi di BUMN juga akuntansi pemerintahannya bakal sering dipakai. Jadi sebenarnya kalau ilmu kuliah itu seperti kakak bilang tadi cuma sedikit, tapi yang sedikit itu sangat penting. Gitu mas. Oke, berarti sedikit tapi sangat penting karena itu merupakan fondasi untuk kita melakukan pekerjaan. Nah, buat teman-teman sobat Pentos nih, sesuai kata Kak Sidi, jadi bisa nih kalau mau masuk BSSN, di-refresh lagi materi-materi akuntansi pemerintahnya, terus juga di-refresh lagi, latihan-latihan lagi materi-materi TABK-nya.
Nah Kak, buat biaya hidup di Jabodetabek atau di tempat Kakak deh, itu kan relatif tinggi ya Kak. Tapi menurut Kakak tuh masih bisa wajar kasih antara pemasukan dan pengeluaran sehari-hari Kakak? Oke, kan tadi seperti Kak bilang BSN ini kalau kita penempatan paling di Ragunan atau yang di Depok ya. Kalau yang di Ragunan Depok ya standar Jakarta lah ya. Nah, tapi karena kebanyakan kami itu yang dari stan itu ada di Depok, itu bisa dibilang biaya hidupnya kecil kecil lah, rendah bisa dibilang. Jadi karena sebagai Jakarta pinggiran, nah itu kosan pun masih murah, makanan masih murah. Apalagi kalau misalnya di Depok itu masih kita ada rusun, yang di Jakarta juga sedang dibangun, ya bakal ada rusun. Jadi sangat menghemat banget lah, pengeluaran itu sangat dikit. Oke, berarti masih bisa lah kayak buat masih bisa lah buat survive, dan juga bahkan kita masih cukup hemat dibandingkan dengan penghasilan yang kita terima setiap bulannya. Eh, Buat fasilitas kantor nih Kak, di BSSN itu buat karyawan-karyawannya ada fasilitas apa aja sih Kak? Mungkin ada daycare atau gym atau sebagainya gitu Kak? Oke. Kalau yang di Depok sendiri itu karena gedungnya baru ya, baru beberapa tahun, nggak nyampe, nggak lebih dari 5 tahun kalau nggak salah umur gedungnya. Jadi uh, istilahnya gimana sih, gedung baru itu ketahuan lah gimana nyamannya, AC-nya masih dingin gitu-gitu. Nah tapi untuk fasilitas ada gym, kalau daycare belum ada. Jadi kalau misalnya yang ibu-ibu, ya kayaknya harus nyewa itu ya, yang bantu-bantu gitu. Kalau misalnya nanti langsung mau berkeluarga gitu. Kalau misalnya gym ada di belakang atau apa, gym ada, nanti tinggal minta kunci. Cuman ya karena kita yang malu-malu ya minta kuncinya, mendingan gym sendiri, masih murah kok di sini. Berarti itu gratis ya kayak untuk fasilitas pegawai. Ya masih gratis. Ada lapangan juga, kita biasa Sabtu pagi itu main volley bareng gitu. Lapangannya volley aja Kak? Atau ada yang lain? Ya, lapangan sih ada, volley, basket juga ada, cuman ya gimana mau mainnya aja, mau main apa. Nah itu teman-teman, jadi buat yang suka olahraga bisa tuh uh, difasilitasi oleh BSSN sendiri. Ada gymnya, ada lapangan-lapangan volley, basket, dan sebagainya. Nah, Ika, untuk kakak sendiri, kakak ngerasa nggak sih hobi kakak masih bisa disalurin ketika bergabung di BSSN, atau uh, mungkin BSSN ini bisa memfasilitasi kakak dalam mengembangkan hobi-hobi kakak? Yang kebetulan hobi kakak kan cuman ya jalan-jalan dan main game ya. Itu sebenarnya di mana aja bisa gitu. Tapi kalau misalnya mendukung, kalau mendukung di WSN sendiri belum ada klub-klub misalnya kayak klub penulis seperti itu, belum ada. Cuman kalau misalnya mencari orang yang suka, pasti kakak yakin bakal ada gitu. Tapi masih bisa lah ya kak buat traveling gitu kak. Oh, sangat bisa sekali. Mantap tuh. Jadi balance lah antara kerjaan dan hiburan. Iya, harus itu harus. Nah, kakak kan sebagai alumni yang udah mencicipi dunia kerja nih kak, pengen dong kita dapat wejangan-wejangan atau ya tips-tips lah terkait dengan soft skill apa atau hard skill apa yang harus kita miliki untuk kita bisa berjalan dengan baik di awal-awal ketika kita memulai dunia kerja kita kak, khususnya di BSS kan sendiri. Oke. Kakak mungkin nggak ngomongin BSSN sendiri ya, soalnya karena pasti ini bakal dipakai di mana-mana. Kalau misalnya ujangan-ujangan, ini bukan ujangan ya, saran aja ya. Misalnya masuk itu kita harus tahu diri, tahu attitude lah. Kita harus tahu misalnya uh, budaya kerjanya itu bagaimana. Kita sering nanya-nanya ke senior. Senior pun pasti bakal dengan senang hati gitu ngasih tahu. Karena kan ya wajar gitu, kita namanya juga baru masuk, pasti bakal dikasih tahu apa saja sih do and don'ts-nya gitu di sini. Nah, itu yang pertama, harus tahu dulu bagaimana do and don'ts-nya. Nah, itu kan pertama soal attitude. Nah, yang kedua, itu kita harus penasaran apa aja sih job desk kita. Nah, job desk kita itu bakal bisa kita tahu dari SOP-nya.
Kalau bisa dari awal itu kita masuk, kita tanyakan SOP di tempat kita bekerja itu apa saja. Itu bisa dilihat, dipelajari. Itu ntar bakal berguna juga di namanya di latsarnya. Itu bakal bakal membantu tentang job desk kita. Jadi itu Mas Imar. Yang pertama tentang attitude tadi, kita harus tahu bagaimana menempatkan diri sebagai CPNS itu. Karena kan setiap orang beda-beda ya. Melihat anak baru itu, ada yang dikira anak baru itu harus bisa serba bisa, ada yang pengen ngebantu. Itu kita harus tahu aja menempatkan diri kita bagaimana. Oke, jadi buat kita nih dapat wejangan katanya Kak Sidi ya, saran kita harus paham dulu nih atau sekedar tahu lah budaya kerja di kantor kita masing-masing, itu yang pertama. Terus kita harus tahu nih do and don'ts tiap-tiap masing-masing instansi atau kantor kita bekerja nantinya. Dan yang penting juga nih, kita harus tahu juga bagaimana sih tupoksi dan bagaimana sih kita melaksanakan hasil pekerjaan-pekerjaan kita nantinya, dengan kita harus menanyakan peraturan-peraturannya dan juga menanyakan kepada senior kita. Terus yang terakhir, kita harus bisa menempatkan diri karena setiap orang memiliki karakternya masing-masing. Tunggu wejangan atau saran yang sangat bagus ya Kak. Terima kasih loh Kak. Nah Kak, buat jenjang karir di BSSN tuh Kak, apakah benar-benar disupport gitu Kak oleh para pimpinan-pimpinan BSSN, dan juga ini kan ada STSN ya Kak. Nah, apakah teman-teman kita mendapatkan fasilitas yang sama gitu Kak untuk mengembangkan karir kita antara yang lulusan dari STSN ataupun dari non STSN gitu Kak? Kalau misalnya fasilitas sih kita ada bagian dari masing-masing ya. Kalau STSN lebih ke teknis, kita ke keuangannya seperti itu. Nah, di keuangannya sendiri karena STSN ini tidak besar ya, cuman istilahnya satu satker ya, dan karyawannya pun gak nyampe lebih dari 2.000, kita itu ya bisa dibilang kecil. Nah, tapi apakah peluang itu ada? Tentu saja ada. Tapi balik lagi, karena kita core-nya keuangan, dari awal kita masuk sebagai mengurusi keuangannya, anggarannya, tentu jabatan-jabatan yang bisa kita isi terkait dengan keuangan seperti itu. Karena untuk jabatan-jabatan teknis tentu saja sudah ada porsinya masing-masing. Seperti itu, Mas. Nah, misalnya apakah didukung atau tidak, tentu saja didukung banget. Misalnya untuk kuliah itu didukung banget. Misalnya mau kuliah asalkan jurusannya linear ataupun yang penting sesuai lah, itu saja didukung. Nah, kemudian karena apalagi kita ini sudah di kementerian-kementerian itu sudah fungsional ya, sudah didukung fungsional. Nah, makanya sangat didukung sekali agar kita itu cepat-cepat fungsional, karena dengan kita fungsional, kita bisa mengemban tanggung jawab lebih sehingga bisa membantu organisasi juga. Oke Kak, jadi pada intinya sebenarnya kita bersaingnya hanya dengan orang-orang yang memiliki background yang sama dan bekerja di satker yang sama ya, di bagian keuangan. Dan seperti Kasih dibilang tadi bahwa satker keuangan itu didominasi oleh mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAR. Nah Kak, tadi kan Kakak udah menyinggung nih Kak terkait dengan jenjang karir dan juga fasilitas untuk melanjutkan kuliah. Nah, untuk melanjutkan kuliah sendiri tuh Kak, apakah untuk izin belajar dan tugas belajar syaratnya itu sama kayak instansi-instansi lain atau ada syarat-syarat khusus gitu Kak? Kalau misalnya sejauh ini sih, kalau ditanya-tanya sih masih sesuai aturan ya, cuman karena belum pernah ada yang nyoba ya, karena kami sendiri baru 2 tahun gitu, jadi kurang, kalau praktiknya bagaimana kurang tahu. Tapi sejauh ini setelah nanya-nanya masih sesuai dengan aturan. Itu misalnya kita izin belajar untuk 1 tahun setelah PNS, berarti 2 tahun setelah pertanda TMT masuk. Berarti misal kalian masuk 2020, 2022 baru bisa daftar seperti itu. Dan apakah didukung? Sangat didukung sekali. Tuh, karena kita D3 itu nggak terlalu, istilahnya kebanyakan yang
PSSN sendiri itu mereka sudah D4, sudah S1. Nah, kita masih D3. Jadi agar istilahnya kita kan paling bawah, kalau bisa dibilang PNS paling bawah. Nah, itu sangat didukung sekali untuk segera S1 seperti itu. Dan misalnya untuk melanjutkan ke S2 ini itu beasiswa sendiri dari BSSN sendiri belum ada. Tapi terbuka kemungkinan untuk beasiswa dari kementerian lain, misalnya dari Bappenas, dari LPDP itu bisa bisa sekali. Oke, jadi sangat-sangat disupport oleh pihak BSSN sendiri. Buat izin belajar, Kak, kan setelah kita izin belajar terus menyelesaikan pendidikan, tentunya ada kegiatan penyetaraan jabatan ya, Kak. Nah, untuk penyetaraan jabatan sendiri nih, Kak, apakah dilaksanakan setiap tahun atau ada syarat-syarat tertentu lainnya, itu gimana, Kak? Nah, untuk itu kakak belum konfirmasi lagi ya, soalnya karena kita sendiri belum BSSN sendiri baru sekarang kan D3 ke S1. Nah, itu jadi agak kurang, istilahnya belum belum mengetahui lah. Tapi apakah akan disupport? Tentu saja sangat sangat akan disupport gitu. Karena kita ini nggak terlalu banyak orangnya, jadi misal pun diurus bakal cepat gitu. Oh, oke, Kak. Kalau gitu semoga kakak nih yang pertama bisa tugas belajar. Nah, Kak, pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Sistem mutasi nih, Kak. Kalau BSN tadi kan meskipun kita di awal itu cuma ada di instansi pusat, apakah ada kemungkinan kita ditempatkan di satker-satker atau tempat lain, atau mungkin dari bagian anggaran dipindahkan ke bagian keuangan atau ke bagian BUMN gitu, Kak? Kalau kemungkinan akan misalnya mutasi, tentu saja bakal ada. Tapi sepertinya kita hanya akan di bagian keuangan saja, yang mengurus keuangan saja. Misal BUMN ke anggaran itu mungkin ada. Tapi untuk misalnya mutasi rutin itu nggak ada di kita. Jadi misalnya di satu ruangan, bisa saja kita akan lama di ruangan tersebut. Oke, Kak. Berarti mutasi itu kemungkinan pasti ada ya, Kak. Ya. Nah, buat ini, Kak, mungkin terakhir, bukan terakhir sih, ini pertanyaan-pertanyaan yang udah hampir-hampir terakhir nih, Kak. Ya. Kayak kenapa sih kakak harus kenapa sih kita nih harus memilih BSSN? Pengen dong kita diyakinin oleh dunia kita yang udah kerja, udah ngerasain pengalaman di BSSN setelah tadi dengar cerita-ceritanya. Kalau milih BSSN sendiri, mungkin alasan pertama itu stabilitas ya. Karena kita kan BSSN sendiri kemungkinan besar kalian cuma di Jabodetabek aja. Dan stabilitas itu kadang bagi beberapa orang itu penting banget. Karena ya urusannya kadang urus dengan urusan keluarga seperti itu. Kalau misalnya untuk urusan teknis, kalau menurut kakak sama aja sih. Mau pekerjaan di kementerian manapun, pekerjaan kita ujungnya terkait dengan anggaran dan APBN gitu. Dan laporannya seperti itu. Jadi ya kemungkinan bakal sama aja. Tapi apakah pengembangan dirinya, yang penting cocok-cocokan orangnya aja. Oke, berarti intinya itu stabilitas, karena kemungkinan besar kita dimutasinya itu sedikit ya untuk keluar daerah kayak gitu teman-teman. Jadi walaupun teman-teman di pusat, teman-teman sobat kantor sih yang penempatan di BSSN nantinya nggak bakal tuh ngerasain pindah-pindah keluar daerah, apalagi keluar pulau kayak gitu. Nah, oh ya, Kak, terkait dengan hal itu nih, Kak, berarti buat kebijakan pernikahan sendiri tuh, Kak, apakah bisa nih, Kak, kita nikah sesama teman sekantor ataupun mungkin teman satu divisi atau satu bagian gitu, Kak, karena kan pasti dengan keadaan yang kayak gitu tentunya peluang untuk ingin menikah selama teman kantor tuh lebih tinggi gitu, Kak. Boleh banget di sini di BSSN sendiri kok banyak kok yang karena dari STSN sendiri tentu ya pasti kayak kita lah. Dari stan pasti ntar bakal jodohnya dari orang stan juga. Jadi yang suami istri pun banyak di kantor. Nah, tapi entah kebijakan, entah bagaimana, akan di ruangan yang berbeda gitu. Tapi untuk diperbolehkan tentu saja akan diperbolehkan. Oke, baik, Kak. Jadi
untuk nikah nggak ada masalah ya Kak, jadi Iya, tetap kan. dibolehin. Nah, untuk teman-teman dari berbagai macam pertanyaan dan juga jawaban-jawaban Kak Sidi, BSSN ini sangat-sangat menarik ya, karena untuk daerah juga strategis dan juga nggak untuk kemungkinan mutasinya juga bakal sangat sedikit, terus juga buat menikah juga nggak ada aturan-aturan yang menyulitkan kita untuk menikah, dan untuk jenjang karir juga sangat disupport. Terakhir nih Pak, pesan-pesan deh buat teman-teman Pentox, sahabat Pentox ini yang mau memilih penempatan nih Kak. Apakah ada tips-tipsnya nih Kak dari Kakak? Oke, untuk memilih penempatan sendiri, untuk kakak sih cari riset sebanyak-banyaknya. Risetnya dari mana? Itu tanya tanya ke senior yang sudah masuk. Karena kalau sekedar googling doang itu kurang, ya rahasia dapurnya kurang kurang dapet lah. Kalau bisa sendiri. Nah paling kalau misalnya sudah ada nih, ada dari beberapa pilihan, kalian coba bikin SWOT-nya. Mungkin kalau yang sudah sering ikut panitiaan kan di CV-nya bikin SWOT-nya. Nah bikin deh SWOT masing-masing kementerian gitu. Cobain aja. Ntar bakal kelihatan kok plus minus dari masing-masing kementerian. Di situ kalian bisa bakal ketahuan saya lebih cocok di mana. Apakah dicocok di kementerian A, kementerian B, itu akan lebih kelihatan. Gitu. Sebenarnya simpel aja sih. Yang penting riset sebanyak-banyaknya. Oke, jadi itu ya sahabat Pentox. Jadi kata Kak Sidi, riset sebanyak-banyaknya. Dan salah satunya adalah dengan cara menonton Pentox ini dong setiap episodenya. Jadi bisa ngebandingin, dan biar nggak ketinggalan, silahkan di subscribe, like, and comment ya. Serta buat teman-teman yang mau bikin pertanyaan-pertanyaan juga bisa kok kita tampung gitu. Langsung aja di kolom komentar setiap episodenya. Oke Kak Sidi, terima kasih ya Kak buat Oke. waktunya mau sharing-sharing sama sahabat Kantos nih Kak. Semoga ujangan-ujangan dari Kakak, saran-saran, terus sharing-sharingnya bisa menambah referensi buat teman-teman semua agar memilih penempatan dengan bijak dan diterima sesuai dengan pilihan-pilihan yang mereka inginkan. Dan juga buat Kak Sidi sendiri, aku ucapin sukses buat karirnya di BSSN. Semangat terus kerjanya. Terima kasih Kak Sidi. Ya, terima kasih semua. Terima kasih Rahman. Oke.